Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu tertulis dalam Yakobus 5 ayat 7-11. Saya baca ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tekun melakukan kehendak Allah. Ke-12 suku Israel yang ada di diaspora adalah penerima surat Yakobus ini. Kristen atau pengikut Kristus adalah merupakan identitas mereka. Sebagai orang Kristen yang berada di diaspora atau perantauan, mereka menghadapi berbagai kesulitan terkait perjuangan iman, bahkan penindasan, dan juga kemiskinan. Pesan Yakobus dalam menghadapi berbagai keadaan ini sebagai orang Kristen adalah kesabaran dan ketekunan, bekerja keras, dan tiada kata menyerah. Petani harus sabar menunggu tanamannya bertumbuh. Dia tidak mungkin mempercepat proses itu. Tetapi ia tidak berhenti pada musim panas dan berharap bahwa tanamannya di ladang akan bertumbuh dengan baik. Banyak pekerjaan harus dilakukan untuk memastikan adanya panen yang baik. Demikian juga kita harus sabar menunggu kedatangan Kristus kembali. Kita tidak mungkin mempercepat kedatangannya. Akan tetapi, sementara kita menunggu, ada banyak pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah. Baik petani maupun orang Kristen harus hidup dengan iman, sambil menantikan upah pada masa depan untuk pekerjaannya. Jangan hidup seakan-akan Kristus tidak akan pernah datang. Bekerjalah dengan setia untuk membangun kerajaan-Nya. Sang Raja akan datang ketika saatnya tiba. Ketika berbagai hal tidak berjalan dengan baik, kita cenderung menggerutu dan menyalahkan orang lain atas kemalangan kita. Menyalahkan orang lain lebih mudah daripada mengakui bahwa kita ikut bertanggung jawab. Tetapi menyalahkan orang lain dapat menghancurkan, dan itu juga merupakan dosa. Sebelum kita menghakimi orang lain atas kelemahan mereka, ingatlah bahwa Kristus sebagai hakim akan datang untuk menghakimi masing-masing kita. Dia tidak akan membiarkan kita meloloskan diri sambil mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Mari belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sabar dan tekun melakukan kehendak Allah, walau mereka harus menderita. Rela menanggung derita demi nama Tuhan. Tidak merubah pesan Tuhan karena penderitaan. Sabar menuntun umat untuk setia kepada Tuhan. Contoh Ayub. Dia hidup setia kepada Tuhan saat hidup dalam kelimpahan. Hidup setia kepada Tuhan saat hidup dalam kemiskinan, dalam penderitaan. Kesetiaannya tidak goyah oleh pengaruh apapun, termasuk istri dan sahabat-sahabatnya. Kesetiaan Ayub kepada Tuhan walau dalam penderitaan dan mau mengampuni kesalahan dari sahabat-sahabatnya, bahkan memohon pengampunan dari Tuhan bagi sahabat-sahabatnya, yang pada akhirnya kita dapat baca dalam kitab Ayub bagaimana Allah memberikan segala yang terbaik bagi Ayub. Tuhan menyediakan kemenangan baginya. Kesetiaan dan ketekunan kita melakukan kehendak Allah
tentunya tidak berorientasi pada upah di dunia ini. Namun yang lebih penting adalah upah yang akan kita terima untuk selama-lamanya yang berasal dari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita tunjukkan identitas kita sebagai Kristen, pengikut Kristus. Tantangan dan kesulitan yang berkepanjangan yang seolah-olah tiada akhir tidak boleh memengaruhi keteguhan iman kita kepada Yesus Kristus. Biarlah kehendak Tuhan menjadi prioritas dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Habengeton, kesabaran, ketekunan menjadi kata kunci ketahanan dalam menghadapi penderitaan karena kebenaran di dalam Kristus. Kesabaran, habengeton, ketekunan tidak menuntun kita menjadi Kristen yang pasrah pada keadaan, tetapi proaktif berbuat, berusaha, bekerja keras dengan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu bertekun melakukan apa yang Engkau kehendaki, dan kami memiliki daya juang, daya tahan. Seberat apapun penderitaan kami atau apapun yang kami hadapi, kami senantiasa bertekun dan setia hanya kepada Yesus Kristus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.